Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu istilah yang lagi heboh banget di dunia cyber, arsitektur Zero Trust. Percaya deh, ini bukan sekedar teknologi baru, tapi sebuah filosofi yang benar-benar mengubah cara kita mikirin soal keamanan digital. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan awali dengan ngeliat kenapa model keamanan yang lama itu udah kayak istana yang mau runtuh. Terus, kita kenalan sama filosofi baru yang menggantikannya. Habis itu, kita bedah cetak birunya, gimana cara kerjanya, gimana cara dia membatasi kerusakan, dan apa untungnya buat bisnis. Terakhir, kita lihat gimana ini semua bisa jadi bekal kita buat masa depan. Sip, untuk ngerti solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya. Yuk, kita lihat model keamanan siber zaman dulu yang mungkin udah akrab banget buat kita semua. Nah, ini dia analogi utamanya. Coba bayangin deh sebuah kastel megah dengan tembok super kokoh dan parit yang dalam di sekelilingnya. Kesannya semua yang ada di dalam itu pasti aman sentosa. Jadi, model ini tuh ngandelin firewall dan VPN buat bikin semacam cangkang luar yang keras. Idenya kelihatannya simpel dan kuat ya kan? Begitu Anda berhasil masuk, Anda langsung dianggap orang dalam dan dipercaya 100%. Tapi justru, kepercayaan buta kayak gini yang jadi biang kerok masalah terbesarnya. Dan disinilah letak kelemahan fatalnya. Cuma butuh satu celah keamanan aja. Misalnya dari email phishing yang nggak sengaja diklik. Itu udah cukup buat ngasih penyerang akses luas. Begitu di dalam, mereka bisa bebas keluyuran, nyari-nyari data paling sensitif perusahaan Anda, dan parahnya, nggak ada yang sadar. 48 menit. Cuma segitu. Itu loh waktu rata-rata yang dibutuhin penyerang buat mulai nyebar ke sistem lain setelah mereka berhasil masuk. Coba deh bayangin seberapa cepatnya itu. Mungkin tim keamanan Anda bahkan belum selesai bikin kopi pagi. Penyerangnya udah tur keliling jaringan Anda. Ngeri kan? Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Ini bukan sekedar tambal sulam loh ya, tapi benar-benar pergeseran mendasar dalam cara kita berpikir soal keamanan. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, model lama fokusnya melindungi tepi jaringan. Sementara Zero Trust itu ngelindungin sumber daya individual. Kita juga pindah dari yang tadinya autentikasi cuma sekali di depan, jadi verifikasi terus-terusan. Intinya, kita nggak lagi percaya cuma karena lokasi seseorang, tapi kita terus verifikasi identitasnya. Identitas jadi perimeter baru. Jadi, ini dia mantranya. Sederhana, tapi kuat banget. Inilah inti dari seluruh filosofi Zero Trust. Setiap permintaan akses, nggak peduli datangnya dari mana, bahkan dari dalam kantor sekalipun, harus dianggap seolah-olah dari jaringan yang nggak aman, dan karena itu wajib diverifikasi. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat gimana sih filosofi baru ini kalau diterapkan di dunia nyata. Aturan mainnya kayak gimana? Kerangka kerjanya itu sering banget didasarin sama 7 prinsip inti dari NIST ini. Tenang, kita nggak akan bahas satu persatu secara detail, tapi ada beberapa yang penting banget. Contohnya, prinsip kedua, semua komunikasi diamankan. Artinya mau Anda kerja di kantor atau di kafe, semua koneksi harus dienkripsi. Terus prinsip ketiga, akses diberikan per sesi. Ini maksudnya tiap kali Anda minta akses, sistem akan ngecek ulang. Bener nggak nih orang ini masih berhak? Ini persis praktek dari mantra, selalu verifikasi. Dan ini cara praktisnya, cuma 4 langkah. Jadi, daripada pusing ngelindungin semuanya sekaligus, kita mulai dari yang paling berharga. Identifikasi dulu mana permata mahkota perusahaan Anda. Habis itu, baru bangun sistem keamanan di sekeliling aset berharga itu, bukan di sekeliling jaringannya. Sekarang kita sampai di salah satu hasil paling keren dari Zero Trust. Kita nggak lagi pura-pura kalau serangan siber itu nggak bakal terjadi. Sebaliknya, kita justru berasumsi itu pasti akan terjadi dan kita siap-siap buat menahannya. Coba bayangin deh sebuah kapal selam. Kapal selam itu punya kompartemen-kompartemen kedap air. Kalau satu bagian bocor, airnya nggak langsung bikin seluruh kapal tenggelam kan? Nah, itulah idenya mikrosegmentasi. Kita bikin sekat-sekat digital di dalam jaringan, jadi penyerang nggak bisa seenaknya jalan-jalan. Ini bisa kita capai dengan 2 prinsip kunci. Pertama, selalu rancang sistem seolah-olah penyerang udah ada di dalam. Kedua, terapkan akses hak istimewa terkecil. Artinya, tiap orang atau aplikasi cuma dikasih akses ke hal-hal yang emang benar-benar dia butuhin, nggak lebih. Jadi kalaupun ada akun yang kena retas, kerusakannya cuma terbatas di kompartemen kecil itu aja. Dan dampaknya? Luar biasa.
Organisasi yang pakai teknik ini melaporkan penyebaran serangan bisa dikurangi sampai 87%. Coba bayangin, ini bedanya antara insiden keamanan kecil yang bisa diatasi sama bencana siber yang bikin rugi seluruh perusahaan. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget ya buat tim keamanan. Tapi, apa untungnya buat bisnis secara keseluruhan? Apa hubungannya sama duit? Nah, ini dia jawabannya. Angkanya nggak main-main, 1,76 juta dolar. Rata-rata, segitulah uang yang bisa dihemat sebuah organisasi setiap kali ada insiden kebocoran data kalau mereka udah punya arsitektur Zero Trust yang matang. Ini bukan angka kecil loh, ini penghematan yang sangat nyata. Dan nilainya itu lebih dari sekedar mencegah bencana. Arsitektur Zero Trust juga bikin operasional jadi lebih efisien. Biaya operasional bisa dipangkas sampai 45%, dan keluhan soal lupa kata sandi bisa berkurang 60%. Kalau dihitung-hitung, pengembalian investasinya bisa sampai 312%. Jadi ini bukan sekedar biaya asuransi ya, tapi investasi strategis yang bikin bisnis jalan lebih lancar. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, kita harus sadar kalau Zero Trust itu bukan cuma buat ngatasin ancaman hari ini. Ini adalah fondasi yang kita perlukan buat menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Dunia keamanan siber itu terus berubah. Dulu kita pakai model benteng dan parit. Sekarang kita bergerak ke Zero Trust sebagai langkah penting buat siap-siap di masa depan. Masa depan di mana AI bisa jadi teman sekaligus musuh, dan komputer kuantum mungkin bisa mecahin semua enkripsi yang kita pakai sekarang. Pada akhirnya, menerapkan Zero Trust itu adalah sebuah pilihan. Apakah Anda mau terus-terusan bertahan dengan tembok dan parit buat ngelawan serangan gaya lama, atau Anda mau mulai membangun fondasi yang kuat dan adaptif buat tantangan hari esok? Nah, pertanyaan ini kayaknya pas banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.